Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, ceria selalu. Anak-anakku, dalam kesempatan ini Bu Eni akan membahas tentang soal-soal yang telah kalian kerjakan tadi. Tapi sebelumnya Bu Eni akan ingatkan bahwa PH ulangan harian penilaian harian besok kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu tentang kawasan ASEAN. Yang harus kalian pelajari adalah kawasan Asia Tenggara, dilihat atau dipelajari dari kondisi geografisnya, kemudian budayanya, kemudian ekonominya, kemudian bagaimana politik dan sejarah ASEAN. Itu ya anak-anak, semua sudah kita pelajari. Hari ini kita mulai dengan pembahasan latihan penilaian harian. Langsung saja ya anak ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara diapit oleh 2 samudra, yaitu, kalian ingat peta, samudra apa saja yang ada di kawasan Asia Tenggara? Yang sebelah utara, kemudian ada di bagian sebelah selatan. Kita lihat, A. Samudra Atlantik dan Pasifik. Mana yang salah? Atlantik ini tidak masuk, ini adalah salah. Kemudian Samudra Antartika dan Hindia, mana yang salah? Antartika, ini juga salah. Dan Samudra Hindia dan Atlantik. Nah, Atlantik ini salah. Nah, lalu apa yang benar? Yang benar adalah Samudra Hindia dan Pasifik. Berarti yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 2. 5 negara pendiri ASEAN. Ini sejarah ASEAN anak-anakku. Masih ingat? Oke, kita lihat. Indonesia. A. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Benar? Tidak ada yang salah. Yang salah di sini adalah Brunei. Karena Brunei masuk baru pada bulan Januari. Kemudian Indonesia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, dan Vietnam. Mana yang salah? Laos bukan termasuk. Vietnam bukan. Berarti yang B salah. Kemudian C. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Ini adalah pendiri negara ASEAN. Berarti yang benar adalah yang C. Oke. Yang D coba kita lihat ya. Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Filipina. Yang salah adalah Taiwan. Berarti nomor 2 yang benar adalah C. Kemudian nomor 3. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Huruf B ini pada gambar peta menunjukkan negara A. Myanmar. Myanmar tidak di sini, Myanmar berada di sini. Ya kan? B. Kamboja. Kamboja bukan di sini, tapi Kamboja berada di sini. Laos. Laos tidak di sini, tetapi Laos berada di sini. Lalu yang benar yang mana? Yang benar B ini adalah negara Filipina. Oke.
sampai nomor 3. Bisa dipahami penjelasan B ini? Insya Allah bisa ya nak ya. Oke, sekarang nomor 4. Negara anggota ASEAN yang wilayahnya berbentuk kepulauan. Ingat, kita lihat kepulauan berarti terdiri dari pulau-pulau. Sekarang kita lihat nomor 4. Peta nomor 4 sebagai bahan kita. Negara kepulauan itu mana saja toh? 1 ini Filipina. 2, ingat di sini. Ingat ya, ini adalah negara Malaysia, tapi Malaysia bagian timur. Kemudian Indonesia, kemudian Brunei Darussalam yang ada di sini, kemudian Singapura adalah negara-negara kepulauan. Kita lihat opsinya. Negara anggota ASEAN yang berbentuk kepulauan. A. Indonesia dan Filipina. Benar? Oke. Indonesia dan Malaysia. Di sini hanya Malaysia. Kira-kira benar atau salah? Salah, ini salah. Karena harus ada kata Malaysia Timur. Ini harus ada kata Malaysia Timur. Filipina dan Laos. Laos ini salah. Kemudian Filipina dan Kamboja. Kamboja yang salah. Maka yang benar adalah nomor 4 adalah A. Bisa dipahami? Oke, sekarang nomor 5. Perhatikan gambar pada peta di bawah ini. Maaf, ini salah tulisan ya nak ya. PT terusannya. Maaf, salah ketik. Gambar A ini adalah negara titik-titik dengan ibu kota titik-titik. Yang pertama adalah Laos. Laos di sini. Bukan, Laos bukan di sini, tapi Laos berada di sini. Berarti ini salah. Jelas sudah salah. B. Kamboja. Kamboja tidak di sini, tapi Kamboja berada di sini. Nih, lihat kursor B ini. Ini Kamboja. Berarti ini salah. Nah, Vietnam. Ya, ini adalah negara Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Kalau Thailand mana, Bu? Thailand adalah terletak di sini. Ini juga salah. Berarti nomor 5 yang benar adalah C. Bisa dipahami? Sekarang nomor 6. Negara-negara Asia Tenggara yang dilalui oleh Sungai Mekong sehingga disebut negara Mekong. Ingat, Sungai Mekong yang pertama dari Cina, kemudian ke bawah ke Thailand, kemudian ke Kamboja, berakhir di negara Vietnam. Nah, sekarang kita lihat. Laos, Kamboja, Vietnam. Dilalui nggak, nak? Dilalui ya, nak ya. Kemudian yang B, salahnya di mana? Singapura. Singapura benar tidak dilalui. Malaysia, jelas tidak dilalui. Kemudian Myanmar. Myanmar, ada buku yang mengatakan Myanmar dilalui, ada yang tidak. Tapi itu hanya sedikit, hanya perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Kemudian Brunei jelas tidak. Kemudian Filipina, Indonesia, jelas Indonesia sama sekali tidak dilalui oleh Sungai Mekong. Jadi yang benar mana? Yang benar adalah A. Nomor 7. Pendiri ASEAN dari Malaysia. Oke, kita lihat ya. A. S. Rajaratnam. Itu dari mana? Ini ada dari Singapura. Tanat Koman dari Thailand. Tun Abdul Razak itu dari Malaysia. Berarti yang benar adalah C. Kalau ada Malik berasal dari Indonesia. Bisa dipahami? Oke. Nomor 8.
Kota yang memiliki ragam budaya di negara Malaysia bernama, jelas ya nak ya, ini adalah yang D, Georgetown. Oke, kemudian nomor 9. Tari tinikling merupakan tarian masyarakat dari negara tinikling. Dan negara ini ada yaitu dari negara Filipina. Kalau Kamboja tariannya adalah Aspara, ingat teman? Oke, sekarang tanah terkunci adalah sebutan dari negara. Ingat, tanah terkunci karena tidak mempunyai laut. Negara mana itu? Negara Laos. Kalau Malaysia dinamakan negara negeri jiran. Oke, sekarang nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, nomor 11 ini. Ingat, tari apa ini? Ini adalah tari Aspara. Dari mana ini? Yaitu dari negara Kamboja. Berarti nomor 11 adalah yang A. Bisa dipahami? Oke. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini. Gambar pakaian adat di bawah ini berasal dari negara. Ini adalah pakaian adat Audoi. Dari mana itu? Dari negara Vietnam. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Negara anggota ASEAN penghasil timah terbesar. Jelas. Yaitu negara Malaysia. Selain Malaysia sebagai negara penghasil timah, dia juga penghasil karet dan kelapa sawit. Kalau Singapura adalah negara yang tidak mengembangkan bidang pertanian, tetapi mengembangkan di bidang pelabuhan. Kalau Brunei, dia kaya raya kan adanya minyak bumi dan gas alam, sehingga disebut negeri dolar Petro. Nah, 14. Negara anggota ASEAN yang memiliki pelabuhan teramai di ASEAN adalah jelas negara Singapura. Bisa dipahami ya? Sekarang nomor 15. Ibu kota Filipina. Sekarang kita lihat Phnom Penh. Phnom Penh itu adalah ibu kota negara Kamboja. Kalau Hanoi, Phnom Penh salah ya, karena ini adalah dari negara Kamboja. Hanoi itu adalah ibu kota dari negara Vietnam. Vientiane, bukan. Vientiane adalah ibu kota dari negara Laos. Jadi yang benar ibu kota Filipina adalah ibu kota Filipina adalah Manila. Oke, sekarang nomor ke-16. Gelar negara Thailand di bawah ini adalah negeri 1000 pulau. Kan ya? Negeri Gajah Putih. Ingat, ada beberapa sebutan Thailand. 1, negara Gajah Putih. Bisa disebut juga negara 1000 pagoda. Bisa dipahami? Oke. Nomor 17. Negara anggota ASEAN penghasil kelapa sawit dan karet terbesar di dunia adalah Malaysia. Ingat ya, Indonesia bukan. Singapura pelabuhan, Brunei karena minyaknya. Oke. 18.
Di bawah ini negara yang kepala negaranya seorang sultan. Berarti sultan, intinya di sini sultan ya. Berarti bentuk negaranya adalah kerajaan. Lalu mana yang kerajaan di sini? Laos bukan, Republik Vietnam bukan, Vietnam sosialis. Myanmar itu negara republik. Berarti negara mana? Malaysia. Paham ya, Nak ya? Oke. Nomor 19. Negara anggota ASEAN yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi sehingga merupakan negara terkaya adalah negara Singapura. Ini kekayaan ini karena Singapura sebagai transit. Negara transit, negara perdagangan, negara yang pelabuhannya sangat ramai di Asia Tenggara. 20. Negara anggota ASEAN yang tidak dijajah oleh bangsa asing manapun. Negara sebagai buffer state, pemisah kekuasaan. Negara mana itu? Yaitu negara Thailand. Oke. Nomor 21. Nanas, nah ini dikuncinya di nanas, Nak. Nah, kuncinya di sini. Nanas, padi, kelapa, dan gula. Kalau padi, kelapa itu banyak negara-negara yang memiliki potensi ekonomi seperti itu. Tetapi nanas hanya satu negara. Nanas, padi, kelapa, dan gula merupakan potensi ekonomi negara jelas. Negara mana, Nak? Yaitu negara Filipina. Kuncinya di nanas, karena tidak semua negara menghasilkan nanas. Nanas adalah ciri khas dari negara Filipina. 22. Negara-negara anggota ASEAN yang berbentuk kerajaan atau kesultanan adalah negara, nah kita lihat yang berbentuk dari kerajaan. Kamboja, iya ya, Nak ya, Kamboja berbentuk kerajaan. Malaysia juga iya. Brunei kerajaan. Laos bukan, salah. Malaysia iya. Singapura bukan. Singapura berbentuk republik. Malaysia iya. Myanmar bukan. Lalu yang benar yang mana? Nomor 22 yang benar adalah A. Sampai sini paham? Nomor 23. Perhatikan gambarnya. Mudah-mudahan di fotokopian kalian jelas ya, Nak. Gambar di samping adalah kenamakan buatan negara. Ini adalah gambar dari Angkor Wat. Nah, sekarang, sebutan negara Angkor Wat adalah negara mana, Nak? Yaitu negara Kamboja. Ini adalah gambar dari Angkor Wat. 24. Kepala pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah, ingat, Brunei berbentuk kerajaan, tetapi dia rajanya bukan raja tetapi berupa sultan. Maka yang benar adalah D. Kepala negara dari Brunei Darussalam adalah seorang sultan. Apa beda raja dengan sultan, Bu? Beda sebutan, tapi maknanya sebenarnya sama, tetapi sebutannya beda. Tapi boleh nggak disebut raja? Tidak, karena mereka adalah sebutannya tetap sultan. Negara di kawasan Asia Tenggara ada 11 negara. Ingat ya, Nak ya, di kawasan Asia Tenggara itu adalah 11 negara. Tetap 11 negara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN ada negara mana? Coba kita lihat. Laos sudah masuk belum? Sudah. Brunei sudah. Kamboja sudah. Yang belum adalah Timur Leste.
Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN, ini baru dalam proses. Nah, sudah kita bahas semua anak-anakku hari ini. Beni berharap mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Sekian dulu dari Beni pembahasan ini. Kalau ada yang kurang paham, kalian boleh WA Beni untuk bertanya pada Beni. Atau di grup kalian tanya. Insya Allah Beni akan bahas. Semoga kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal di ulangan besok, ulangan harian, penilaian harian maksud Beni, penilaian harian besok, kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kalian pasti bisa. Jangan bosan membaca. Kalau belum paham, silahkan bertanya. Itu saja dari Beni. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Salam sehat untuk kalian semua.